Ding 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 ding. Hei, kawan awai, hari ini saya menyambangi kediaman dari salah satu rekan saya, yang dimana rekan saya itu merupakan seorang mantan freelancer desain. Dan silakan Bapak perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Al-Akbar, usia 21 tahun. Nah, FYI nih guys, dulu itu kita satu sekolahan, Ya. Dan dia itu dikenal sebagai orang yang salah satu orang yang jago di desain, dan dia juga sempat jadi freelancer desain. Kira-kira ya, waktu zaman sekolah dulu, lu kan seorang freelancer desain nih. Ya. Apakah sekarang masih? Nah, sayangnya saya udah gak jadi freelancer designer lagi. Kenapa tuh? Apa sih kesibukan lu sehingga meninggalkan freelancer desain? Ya, karena saya orang yang sangat berbakti kepada orang tua. Saya ingin menjadi mahasiswa yang baik dan benar. Jadi saya memfokuskan diri menjadi mahasiswa yang baik. Oke. Nah sekarang lu lagi liburan kan? Ya, Biasanya lu ngisi waktu luang tuh gimana sih? Apa yang lu lakuin? ya kumpul sama teman lama sih, keliling-keliling di desa lumayan lah. Futsal juga, Healing ya? healing. Kalau Mantap, buat sih. zaman anak sekarang healing. Healing bos, mantap. Nah, pendapat lu nih, dari gua nanya dari sudut pandang lu, ketika lu jadi freelancer desain, apa sih arti desain buat lu? Desain, menurut gua sih desain karya tentang memaparkan ekspresi kita menjadi sebuah karya. Oke, jadi sebuah media untuk mengekspresikan diri ya? Ya, seperti itu. Sama seperti saya. Imajinasi juga termasuk. Betul. Sebelum lebih jauhnya, gue nanya-nanya lagi. Dari kapan sih lu mulai suka sama desain? Dulu ya, waktu SMP ya. Dulu itu pertama-tama baru keluar HP Android. Kalian teman saya memperkenalkan sebuah aplikasi yang bernama Pixel Pro. Anjay. Nah, dia tuh sering ngedit foto buat logo. Nah, gua juga tertarik tuh. Jadi gua minta tutor lah. Oke. Minta tutorial banyak sama dia, belajar. Kemudian gue juga masuk ke forum Facebook, grup Facebook itulah dulu. Ya gitulah. Jadi gue suka, dan juga sebelumnya gue suka banget ke pemandangan alam. Jadi buat ngedit foto gitu lah ya. Ya, Nah selain Pixel itu, lu dulu di HP pakai apa lagi? banyak sih, ada PixArt, Lightroom, ada versi HP. Kira-kira nih jenis desain yang dulu lu sering buat pada masa SMP itu? Dulu ya dulu gue pernah bikin ini, logo racing. Terus tipografi juga dulu bikin buat inilah, pamer di grup Facebook. Oh iya. Jadi ajang pamer kreativitas Ya, lah. unjuk skill. Unjuk skill, mantap kali. Nah kira-kira selama lu masa-masa SMP tuh, lu seringnya buat logo type apa lebih ke logogram? Lebih ke logo type sih. Kalau dulu ya, waktu SMP. Kalau juga sih kan zaman kita SMP tuh rame-ramenya di sini ya, nggak merata. Ramenya tuh ke racing-racingan gitu kan, Ya. Kayak desain nomor Nomor sama nama. Ya.
Terus sama karakter. Nah iya, disatuin sama karakter yang sama warna-warna itu yang ngejreng banget tuh. Ya warna-warni lah. Oh iya guys, pokoknya ini kita rumahnya dia kan di pinggir jalan. Jadi sorry ya kalau agak noise gimana gitu. Ya, malum lah. Biasalah pinggir kota. Mantap. Kita di pinggir kota. Oh iya. Kan di masa-masa STM itu lu mulai giat banget tuh ke desain. Ya. Apakah apa ya? Lu mulai transisi dari HP ke apa sih namanya? Perangkat komputer lah ya. Ya. Pakai aplikasi apa dulu tuh pertama? Oh awal dulu sih pertama belajar Photoshop lah, lumayan lah dikit-dikit. Tapi masih sering juga pakai Pixel. Iya. Masih tetap lumayan lah. Gitu ya. Ke apa sih namanya? Kesimpulan lah ya. Ya. Sama mobilitasnya. Oke, sama sih. Pertanyaan masih di STM lu masih sering pakai Pixel kan? Ya. Nah selain Pixel sama PixArtus di laptop lu pakai apa lagi? Photoshop, Pen juga bisa. Main, oke. Corel Draw bisa dikit. Pakai Lightroom juga pernah. Lightroom lebih ke editing foto ya. Ya. Berarti kalau lu suka editing foto, berarti lu suka apa sih? Fotografi juga ya? Ya, tapi buat pemandangan alam. Landscape alirannya. Kira ini sama juga sih jenis logo yang suka dan sering dibikin ketika lu STM. Oh, dulu waktu STM kan pertama-tama boomingnya e-sport tuh. Iya. Nah, gue juga sering bikin logo e-sport. Terus jadi lebih ke logogram berarti. Logogram. Oh iya benar. Gue inget banget tuh waktu dulu kan kita tuh bukan di sekolah sih, di kelas. Kan dulu itu ada apa sih, turnamen terkelas ya? Ya, turnamen buat apa sih, ML kan? Mobile Legend. Mobile Legend. Nah, kan dulu tuh harus ada apa sih namanya, logo buat tim. Nah, dia juga yang buat. Ya, lumayan lah. Oke. Nah, lo kan dulu freelancer nih ya, freelancer desain. Gimana sih awal mulanya lu cerita lu jadi seorang freelancer? Gua jadi freelancer tuh waktu SMP. Waktu itu karena banyak yang minta dibuatin logo, dieditin. Nah, ya, daripada gua buang-buang waktu gua buat ngeditin orang tanpa dibayar, yang mending gua manfaatin buat cari cuan. Cuan sejak dini ya guys, bagus sekali ya. Ya. Jadi gua manfaatin. Jadilah jadi freelancer sampai STM. Oke, project yang lu pernah dan sering lu bikin, apa ya, project yang sering datang dari klien tuh, yang modelannya gimana sih dulu? Kalau dulu ya, kalau waktu SMP tuh gue sering bikin logo-logo racing karena anak-anak lah buat dibikinin lumayan 5.000 buat jadi stiker juga kan. Kemudian ngedesain baju juga gue bikin. Pernah ya? Ya waktu SMP lumayan lah. Kalau kelas 3 kita harus bikin baju kelas nih. Bajunya racing juga bukan? Enggak lah. baju biasa. Gue kira baju racing. Jadi lumayan ngambil keuntungan buat anak-anak kelas. Ada lah anak-anak kelas ya. Ada lah ya. Kemudian STM gue bikin logo e-sport juga pernah. Ya. Kemudian apa lagi ya? Baju, sering sih baju. Keseringannya baju. Ya lumayan cuannya lebih banyak. Ya pasti sih kalau itu ngambil keuntungan. Lu pernah dapat orderan nggak sih dari klien? Ya kita sebut klien ya. Ya. Agak mantap. Keren. Dari klien baju-baju racing itu pernah nggak sih? Kalau baju racing jarang ya, soalnya agak mahal kalau harus full print kan. Oh iya juga sih, harus full print itu. Kebanyakan baju biasa sih kayak begitu. Hoodie juga kan yang simple. Oke, jadi kecenderungannya ke baju-baju biasa yang
t-shirt. Ya, ya kan desainnya simpel tapi cuannya banyak. Itulah yang mantap. Oh iya ya, lu itu bikin desainnya doang atau lu juga yang nyari vendor buat bikin bajunya? Vendor juga ada tapi desain doang bisa. Jadi lu mau nyariin vendornya juga boleh, Ya. desain juga boleh. Ya seperti itulah. Kalau buat vendor ada kenalan, tapi kalau desain doang juga bisa. Oke. Tapi kalau yang lebih menguntungkan sih yang sama vendor ya. Ya pastilah. Ada Kelipatannya lebih banyak. mantap itu. Saya juga pernah kerja sama vendor ya. Itu. Dan keuntungannya lebih. Maaf guys. Kira-kira suka duka lu selama jadi freelancer tuh apa sih? Kalau sesama teman banyak yang kagak bayar. Oke, itu gua ngerti. Ya, kemudian sukanya ya lumayan lah dari SMP dapat uang jajan sendiri bisa buat beli kuota. Udah bisa menghasilkan sendiri dia. Ya, Tapi ya. pernah nggak sih dapat orderan tapi orderan itu yang aneh? Aneh. Kayaknya gak aneh, gak terlalu aneh. Berarti Paling baju doang yang tulisannya ya nyeleneh dikit. ya kayak KNTL kental. iya kental manis. Oh itu yang paling jelek nih. Ya Berarti paling lu cenderungnya ke desain normal ya? ya karena klienku kan anak-anak remaja gitu lah, seusiaan waktu SMP SMA. Ya malu ya lagi nyari jati diri lah mereka. Itu genden itu aneh banget. Kira-kira nih buat bikin suatu desain, menurut lu harus jago gambar atau yang nggak bisa pun masuk gitu? Bisa. Menurut gue sih bisa aja ya, karena gue gak jago gambar sebenarnya. Serius? Soalnya ya gak bisa. Sama sekarang juga kan gue bergerak di organisasi tahu ngoding. Nah, masih Ada ya. berkaitan dengan desain juga. Nah, buat desain sebuah website. Oke. Kalau kan pembuatan desain website kan nggak terlalu jago gambar bisa. Yang penting imajinasi sama kreativitas menurut gue ya. Oke. Nah, itu sih tahu ngoding itu bergerak di web kan? Ya. Berarti relate-nya tuh sama UI UX ya? Ya UX. Kalau di web, oh ya kan apa sih lu sekarang di IT kan? Ya. Di teknik informatika, lu masuk UMKM tahu ngoding. Berarti di tahu ngoding tuh bergerak di bidang web bukan sih? Ya ada dua, ada bidang web sama internet of things. Nah gue masuk ke webnya. Ada berapa divisi dalam pembuatan? Kalau di buatan web itu ada 3 divisi. Yang pertama UI UX, kemudian front end sama back end. Nah gue tuh masuk ke front end. Oke, ngomongin UI UX, kan lu dulu sempat jadi freelance Ya. Apakah penggiat desain lah ya? Ya. Apakah menurut lu nih dari desain UI sama UX itu pemilihan warnanya tuh bisa mempengaruhi dari kesuksesan suatu karya web tersebut atau tidak? Kalau di web ya, untuk UI UX warna tuh sangat penting. Oke. Pemilihan warna yang terpenting pemilihan warna sama font. Pemilihan font itu yang terpenting buat UI UX. Oke, masalah font sendiri nih. Lu sering font ya. Lu cenderung ke font gimana sih buat pembuatan UI? Kalau gue pribadi ya, font gue sih lebih ke kayak tulisan tangan itu, apa ya namanya? Yang kayak hand letter gitu. Ya. Kalau gue ya. Tapi menurut gue sendiri kan lu lebih cenderungnya ke yang kayak handwrite itu, berarti masuknya
kalau nggak salah ya, gue lupa. Itu masuknya ke sans serif atau serif, gue lupa. Dan kalau gue sendiri ya, kalau buat UX atau UI itu lebih cenderung ke font-font yang kayak Arial, Times New Roman. Ya kalau buat web sih emang yang rapi-rapi. Ya. Apalagi kalau web perusahaan emang gitu. Jadi kan kita mempertimbangkan dari segi keterbacaan buat pengguna, Ya. buat user. Jadi bisa memudahkan juga. Tapi kecenderungan itu kan tadi bukan maksud gua menjudge ya. Tapi pasti yang kayak hand letter itu bagus juga, tapi dibuat buat buat banner gitu kan. Ya, Bagusnya kayak gitu sih. dulu kan gue anak tipografi, jadi gue suka yang lebih begitulah, Ya juga sih, dia anak tipografi banget dulu. yang betul. Nah, aneh-aneh. Oke, kita masuk ke pembahasan UI dulu nih. Tool yang biasa sering dipakai sama anak UI itu apa sih? Oh, yang gue tau ya sih, yang kebanyakan sih Figma ya. Oh iya sih, Figma paling simpel. Ya sih. Nah, sistem kerja dari pembuatan web design itu, lu nggak web design doang kan? Mencakup semua. Ya. Nah, gimana sih itu pembagian? Jadi yang pertama tuh UI UX tuh membuat sebuah desain, kemudian front end yang mengaplikasikan menjadi sebuah web pakai codingan. Nah, untuk fungsi-fungsi webnya ke back end. Oke, jadi mulai dari UI UX Ya, masuk front end ke front end dan dan back end. Nah, kita tuh dulu kan saya sama-sama satu sekolahan lah, satu Ya. jurusan juga TKJ. Nah, itu dulu belajar bahasa C ya, Ya, bahasa C. C++, Java. Nah, kira-kira yang suka dipakai di front end itu untuk mengaplikasikan suatu desain UX UI itu apa sih? Biasanya ya kalau buat pengaplikasian UI UX pakai bahasa HTML, CSS, sama JavaScript. Menurut lu ya, menurut pendapat pribadi lu, gimana sih cara menjalin kerjasama yang baik antara divisi UI sama divisi front end supaya sinkron lah gitu, supaya menjalin kerjasama yang baik? Nah, kan gue kan di bagian front end ya. Jadi gue harus berkomunikasi dengan baik sama UI UX supaya si UI UX ini membuat desain yang bisa gue aplikasikan. Jadi gue harus terus bicara gimana membuat desainnya supaya gue gak terlalu susah lah, sama biar sesuai sama klien juga. Oke, yang gua tangkap nih ya, si pembuat UI UX tuh harus bikin desain yang sesimpel mungkin, semenarik mungkin, dan semudah mungkin untuk tingkat keterbacaan klien, dan harus mudah dimengerti kan. Ya, buat dimengerti buat user juga kan. Tapi sebenarnya nggak simpel juga sih, sesuai kemampuan si front end-nya juga. Oke. Kalau front end-nya menyanggupi ya bisa Oke. seribet apapun. Jadi si UI UX itu gimana si front end-nya ya sebenarnya? Yang penting harus si UI UX ini harus tahu bagaimana kemampuan si front end. Nah, si front end ini juga harus komunikasi dengan baik sama UI UX supaya tidak menyulitkan dirinya gitu. Tadi kan dari front end. Nah, dari front end tuh langsung lari ke apa sih namanya? Back end. Nah, dari back end tuh apakah ada proses yang panjang lagi untuk ke hasil jadinya apa gimana? Kalau dari front end ke back end itu baru panjang. Nah, kalau dari front end ke back end tuh agak ribet ya. Gue juga gak terlalu kurang suka lah, karena gak ada berhubungan sama desainnya lah. Oke. Jadi ribet pokoknya. Bagian paling ribet itu. Oke, jadi si back end tuh membuat fungsi web kayak search, ya begitu juga. Sama animasi juga. Lalu kan di
apa sih UMKM tahu ngoding? UMKM kan disebutnya atau UKM. Maaf. Duh. Di UKM tahu ngoding tuh pernah bikin project web kan? Ya pastilah. Tadi ngobrol di belakang. Nah, gimana sih cara membagi timnya supaya apa ya? Apakah ada spesifikasi khusus dari orang-orang tertentunya apa gimana? Ya pembagian timnya ya dibagi 3 tim ya. Biasanya kalau dalam pembuatan web tuh pembuatannya selama 2 bulan. Paling lama 2 bulan. Yang pertama tuh pengerjaan pertama tuh UI UX. Biasanya dikerjakan 1 sampai 2 orang lah. Yaitu pengerjaannya seminggu lah dikasih deadline. Kemudian pindah ke front end. Nah, si front end ini biasanya 2 orang juga sih maksimal. Selama 2 minggu. Nah, bagian back end biasanya 3 minggu sampai 4 mingguan. Oke, di apa sih tadi namanya? UI sama UX itu dikasih timeline 2 minggu. Sedangkan di back end itu dikasih timeline paling lama. Ya. Fungsi yang gimana sih yang membuat si back end itu jadi lama? Ya karena codingan juga banyak kan. Fungsinya juga harus kerja semua. Harus benar-benar dipastiin kerja semua ya. Iya. Oke, kita balik lagi ke ngebahas desain nih. Desain favorit lu tuh dulu gimana sih modelannya? Beda-beda ya waktu zaman SMP nih gue desain yang gimana ya? Rame dulu kalau yang desainnya rame warna-warni. Gue ngerti. Gue juga sama. Kemudian waktu STM nih selera gue berubah. Anjay, berubah lebih gitu. ke yang simple flat gitulah. Warnanya yang gelap-gelap gitu juga. Oke, jadi STM lu lebih kecenderungan ke flat design sama warna-warna yang netral gitu Ya, gelap. Oke. Ada gak sih web favorit lu yang buat apa ya? Yang dijadiin lu bahan inspirasi? Web favorit ya. Kayak web ini sih web perusahaan yang simple gitu. Yang kayak bikin portofolio Ya, perusahaan. portofolio perusahaan yang simple. Ya, yang begitu. Jauh banget ya dari SMP ke STM, yang dari SMP suka warna-warna yang rame ngejreng gitu, Ya. sampai berubah ke warna-warna yang simple kalem, itu jauh banget. Gimana bisa tuh? Kayaknya lebih ke pendewasaan. Anjay, perubahan gila. Iya juga sih. Iya, dulu zaman-zaman SMP itu kita apa ya sebetulnya lebih ke mencari jati diri kali ya. Gitulah. Lebih suka mengekspresikannya dengan warna-warna yang bisa kita sebut alay lah ya kalau sekarang. Ya, yang banyak warna-warni gitu. Tapi kita nggak ngejudge juga sih. Itu selera masing-masing juga. Sih. Ya. Nah, lu apa sih SMP tuh lebih kecenderungan ke logotype kan? Ya, betul. Nah, kalau STM tuh logo favorit lu yang paling difavoritkan apa kira-kira? Gue sih lebih ke karena gue lebih mengikuti e-sport ya. Oh, lebih ngikutin di Ya, ada nih logo-logo favorit e-sport yang simple-simple. Kayak RRQ, Bigetron, Mob. Simple tapi bermakna gitu. Ngena banget deh. Ya, Lu kan sekarang pakai merch-nya jadi BTR juga tuh. Bigetron. Anjay, mantep kali. Warna yang cenderung sering lu pakai ketika bikin logo. Warna-warna yang gimana sih? Kalau logo ya. Kalau logo sih lebih ke warna dasar ya. Yang Merah. atau enggak? Kayak RGB. Oke. Merah, hijau, biru, kuning. Lebih ke Kalau buat logo-logo e-sport ya. Hijau enggak sih? kenapa enggak? Apa Ya alasannya? kalau di e-sport kan hijau buat green screen ya. Enggak ada yang logo. Ya juga ya. Iya juga. Kok gak kepikiran? Karena pernah suatu ketika
Lu masih inget kan tim PUBG kita yang dulu, Ya. yang apa sih namanya, Codename? Oh, pada nih. Gua tuh kan itu pertama banget gua bikin logo. Ya. Logonya tuh gua kasih warna hijau. Karena gua pikirin gua ngikutin warna baju praktek kita yang hijau. Sama gak ada kan? Gak ada warna e-sport yang hijau. Salah satunya itu gak ada yang hijau. Terus tuh lu tahu kan yang apa sih yang kayak hujan gitu, yang logo biner yang dipakai hacker. Ya. Nah, alainya gue tuh di sana gitu. Dan gue baru kepikiran sekarang bahwa e-sport tuh ya gitu, hijau tuh buat green screen. Iya kan entertain juga e-sport. Iya juga sih. Jadi kalau masukin itu ke green screen ya otomatis hilang. Itu juga. Untung itu logo dalam. Inspirasi nih yang sering lo dapat ketika dulu ngedesain tuh biasanya dapat dari mana? Kalau gua sih lebih suka bertukar pikiran ya sama anggota-anggota grup Facebook dulu. Iya. Jadi daripada lihat karya orang, lebih bertukar pikiran aja sih. Jadi lu selama jadi freelancer tuh Pinterest gak pakai? Gak. Lebih ke grup Facebook. Karena kan dari dulu ya, zaman dulu banget. Iya. Soalnya Pinterest tuh baru bunyinya sekarang dulu sih. Iya. Oke, gue mau nanya pendapat pribadi lu sekarang. Tools atau software yang paling berkesan buat lu selama lu jadi penggiat desain itu apa sih? Pixie jadi favorit gue karena lebih ke kenangannya juga dari masa lalu. Kemudian dari ya modal HP 700.000 udah bisa bikin desain, kemudian hasilin cuan juga lumayan. Ya cukup berkesan lah, jadi favorit banget lah Pixie. Ya, gue juga dulu tahu Pixie itu dari dia juga sih, dari teman kita satu lagi si siapa? Reja ini, tetap Reja. Oke, kesulitan lu ketika ngedesain di HP itu ngedit itu apa sih? Pak, kesulitan ya. Lebih ke soal ini sih, kualitasnya sih kurang bagus, tapi overall enak sih, cuma kesulitan di kualitas. Oke, sama ini ya, gua mau nambahin kesulitannya dulu kan kita sama-sama pakai brand S lah ya, yang bos itu ya. Yang gua rasain selama editing dan designing sebuah desain dari HP itu ya dari tata letaknya aja gitu, lebih ke ngeletakin misalnya pattern apa di mana ada ukuran seberapa, kan suka kalau di gini-gini ya, suka sulit juga sih. Suka jempol gede juga. Itu jadi lebih ke kalau lebih tata letaknya sih. Iya juga sih, tata letak salah satu kesulitan. Sama yang dulu gua rasain tuh ketika ngedesain di HP tuh soal color. Soalnya kan akurasi sRGB-nya tuh kadang-kadang ya kita tahu sendiri lah, si brand S itu dulu gimana sih kualitasnya, nggak perlu kita sebutin. Sampai zaman dulu juga. Jadi pas kita apa sih namanya ekspor ke PC itu lah warnanya beda gitu. Kadang-kadang sering gitu sih. Oke, terakhir nih ya, kasih quotes dong buat yang nonton. Quotes ya, ada nih gue quotes salah satu favorit gue dari zaman SMP, yaitu unzur makola walatan jurman kola. Artinya lihatlah apa yang dibicarakan, bukan siapa yang bicarakan. Jadi mau pencuri, penjahat ataupun itu, selagi apa yang dia bicarakan bermanfaat dan baik untuk kita, ya kita ambil baiknya saja. Ya seperti itulah. Keren ya guys quotesnya. Jadi itulah apa tadi,
Unjur makola walatan jurman kola. Lihatlah Apa yang dibicarakan, apa yang dibicarakan. jangan melihat siapa yang membicarakan. Balikannya tikoprok. Oke, bagus sekali quotes. Tadi apa? Unjur makola walatan jurman kola. Lihatlah Apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang membicarakan. Catat itu guys. Oke, cukup sekian dari saya dan Kang Rizky. Terima kasih sekali lagi Kang untuk waktunya. Sama-sama. Mohon maaf mengganggu liburannya. Ya, gak apa-apa lah, lumayan isi waktu. Semoga ada masukan yang baik untuk Anda. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. See you next time.